Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di Maestro Education Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kalian tentu telah hafal bukan dengan bunyi kelima sila dalam Pancasila? Coba kalian lafalkan kelima sila tersebut. Bagaimana? Kalian hafal bukan? Pancasila merupakan dasar negara kita. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan hasil perjuangan para pendiri negara. Mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk mendirikan bangsa dan negara Indonesia. Jasa-jasanya tentu sangat besar, sehingga harus selalu kita ingat dan selalu kita kenal. Perumusan dasar negara tidak dapat lepas dari peran BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pembentukan badan ini merupakan salah satu bagian dari janji Jepang yang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia kelak di kemudian hari. Janji tersebut disampaikan pada bulan September tahun 1944 oleh Perdana Menteri Jepang pada sidang parlemen. Sebagai tindak lanjut dari janji tersebut, maka berselang 1 tahun kemudian atau tepatnya pada tanggal 1 Maret 1945, Jenderal Jepang yang membawahi Jawa mengumumkan pembentukan badan ini. Jepang terpaksa menawarkan janji kemerdekaan kepada Indonesia dengan membentuk BPUPKI. Mereka sadar bahwa posisi mereka yang sudah terdesak dalam perang melawan sekutu. Jepang setidaknya menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia sambil menunggu situasi membaik. Jepang berharap tidak terjadi pemberontakan. Sebaliknya, pembentukan BPUPKI ini menjadi awal upaya Jepang memperoleh dukungan dari rakyat Indonesia. Meskipun sudah diumumkan sebelumnya, BPUPKI baru diresmikan pada 29 April 1945. Tujuan utama dibentuknya BPUPKI ini adalah menyelidiki dan mempelajari segala sesuatu yang dirasa penting terkait pembentukan negara Indonesia merdeka. Jadi, pembentukan BPUPKI merupakan salah satu bagian dari janji Jepang yang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pelantikan para anggota BPUPKI dilakukan pada tanggal 28 Mei 1945 atau hampir sebulan setelah badan ini diresmikan. BPUPKI beranggotakan 62 orang dengan Ketua Dr. Rajiman Widyodiningrat. Dr. Rajiman Widyodiningrat ini adalah seorang tokoh Jawa. Dia dianggap tokoh yang berpengaruh dan dituakan saat itu. Jika dilihat dari keanggotaan BPUPKI, maka terlihat pengaruh Jepang masih sangat kuat. Dibuktikan dengan ditunjuknya perwakilan Jepang sebagai ketua muda BPUPKI. Dalam masa kerjanya, BPUPKI telah melaksanakan 2 kali sidang. Dasar negara dibahas dalam sidang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama tersebut, beberapa tokoh menyampaikan usulan tentang rumusan dasar negara. Yang pertama, Muhammad Yamin. Dalam sidang BPUPKI hari pertama, Muhammad menyampaikan usulan 5 asas dasar negara merdeka, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan kelima, kesejahteraan rakyat.
Pada hari ketiga sidang pertama BPUPKI atau tanggal 31 Mei 1945, Supomo berkesempatan menyampaikan rumusan serupa yang diberi nama Dasar-Dasar Negara Indonesia Merdeka, yang isinya adalah 1. Persatuan, kemudian kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, dan kelima keadilan rakyat. Selanjutnya, pada hari terakhir sidang BPUPKI pertama atau pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan rumusan dasar negara Indonesia Merdeka, yang rumusannya adalah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan kelima ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan dasar negara yang diusulkan Soekarno tersebut kemudian diberi nama Pancadharma. Namun, atas usul seorang ahli bahasa, Soekarno mengubahnya menjadi Pancasila. Setelah melalui proses pembahasan hingga tanggal 1 Juni 1945, sidang pertama BPUPKI menyepakati Pancasila sebagai nama dasar negara Indonesia. Namun, rumusan pasti tentang dasar negara tersebut belum ada kata sepakat. Ada beda pendapat yang cukup tajam, terutama antara kelompok nasionalis dan kelompok agamis. Selanjutnya, pada masa reses atau masa jeda antara sidang pertama dan sidang kedua, BPUPKI mengadakan sidang tidak resmi untuk menyepakati rumusan dasar negara. Untuk itu, dibentuklah sebuah panitia untuk menemukan jalan tengah dalam perumusan dasar negara tersebut. Panitia ini beranggotakan 9 orang, sehingga disebut Panitia 9. Setelah melalui berbagai perdebatan dalam sidang Panitia 9, maka pada tanggal 22 Juni 1945, lahirlah rumusan satu rancangan pembukaan hukum dasar, yang kemudian oleh Muhammad Yamin disebut sebagai Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta termuat rumusan dasar negara Indonesia, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang BPUPKI selanjutnya atau sidang kedua membahas tentang perangkat-perangkat negara merdeka lainnya. Salah satu yang terpenting adalah merancang Undang-Undang Dasar. Hal-hal yang penting yang dibahas dan disepakati adalah pernyataan tentang Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Nah, akhirnya pada tanggal 17 Juli 1945, BPUPKI menyelesaikan sidangnya dan menerima rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, pada titik inilah untuk pertama kalinya bangsa Indonesia memiliki dasar negara dan rancangan hukum dasar tertulis, meskipun belum ditetapkan. Dengan demikian, tugas BPUPKI dalam menyiapkan dasar negara dan Undang-Undang Dasar bagi Indonesia Merdeka telah selesai.